siang hari ini menghadiri jumpa pers dengan kami. Hadir di hadapan rekan-rekan media semuanya, saya perkenalkan. Sebelah kiri saya adalah jajaran Dewan Direksi dari Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri. Kemudian saya sendiri, advokat dan corporate lawyer jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah Jawa Timur, Mas Buhin. Kemudian sebelah saya kanan, Ibu wakil dari keluarga pasien yang kami hadirkan hari ini karena ada serah terima santunan yang secara simbolik sekaligus langsung akan diserah terimakan oleh direktur untuk disampaikan kepada keluarga. Kemudian di samping saya ada Pak Rudi dari Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Rekan-rekan media yang saya hormati, kesempatan hari ini, siang ini akan saya pergunakan dalam rangka untuk menyampaikan hak jawab Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri terkait dengan berbagai berita dan isu negatif yang menerpa rumah sakit kami. Maka perkenankanlah kami, Mas Buhin, advokat dan corporate lawyers jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah Jawa Timur, termasuk di dalamnya Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri ini yang saat ini menjadi klien kami. Bersama ini kami sampaikan klarifikasi dan hak jawab rumah sakit sehubungan dengan berita-berita rumah sakit yang dituduh menahan pasien tidak mampu, berita tentang adanya aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian yang ketiga adanya surat peringatan ke-1 dari Dinas Kota Kediri kepada rumah sakit kami. Maka klarifikasi dan hak jawab kami akan kami sampaikan dalam 3 pokok bahasan. Bahasan yang pertama adalah tuduhan rumah sakit menahan pasien. Maka kami jawab dalam bentuk klarifikasi sebagai berikut. 1. Berita terkait dugaan penahanan pasien oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri pada Minggu 14 November 2001 kemarin dengan alasan keluarga tidak mampu membayar adalah berita tidak benar. Karena faktanya pasien yang dinyatakan meninggal dunia tersebut butuh proses medis yang panjang seperti post-mortem dan konfirmasi berbagai data administrasi dan lain-lain dari pihak keluarga pasien yang itu sangat rigid dan kaku karena berhubungan dengan kematian pasien. Nomor 2, mengenai pembiayaan yang memang dikeluh kesahkan oleh keluarga pasien, sebenarnya sudah diberi jalan keluar secara baik oleh manajemen rumah sakit pada saat itu ketika keluarga yang bersangkutan tidak memiliki BPJS, maka dapat memanfaatkan program rumah sakit yang bernama Corporate Social Responsibility atau CSR untuk pasien yang kategori tidak mampu melalui lembaga yang bernama Lazismu. Akan tetapi di sini telah terjadi kesalahpahaman, di mana keluarga pasien kami juga menginformasikan kepada orang lain secara kurang pas, lalu direspon secara reaktif sehingga seolah-olah rumah sakit menahan pasien
sampai adanya penggalangan dana untuk diserahkan ke rumah sakit. Ini, saudara-saudara, tentu sangat berlebihan. Karena itu, saya himbau, silakan pihak yang menyerahkan hasil penggalangan dana tersebut, saya tunggu sampai jam 16.00 untuk diambil kembali. Atau kalau tidak diambil, akan kami serahkan kepada yang lebih berhak dan membutuhkan. Itu ya. Serta kalau masih ada sesuatu yang dititipkan di rumah sakit ini, saya himbau kepada para pihak, tolong segera diambil. Yang ketiga, segala kesalahpahaman antara rumah sakit dengan keluarga pasien itu sebenarnya sudah selesai secara tuntas, clear and clean sejak hari Minggu tanggal 14 November 2021 melalui lazismu yang saya sampaikan tadi dan silaturahim dengan keluarga pasien. Saudara-saudara bisa lihat hubungan kami dengan keluarga pasien, bahkan takziah semuanya kami lakukan secara baik. Sampai sekarang ini tetap terbina loh ya. Sehingga kemudian kalau kesalahpahaman yang sudah selesai dengan keluarga ini, kenapa pihak-pihak di luar keluarga yang tidak berkepentingan untuk terus menerus mempersoalkan kesalahpahaman ini? Maka patut kami pertanyakan motifnya, apalagi menggelar aksi damai dengan tujuan yang kami sendiri gagal memahami motifnya tersebut. Saudara-saudara, berarti persoalan tentang tuduhan rumah sakit menahan pasien itu kami anggap clear and clean secara tuntas. Pertama. Kedua sekarang, terkait dengan aksi damai oleh kelompok tertentu, kami mensikapi dan mengklarifikasi sebagai berikut. 1. Aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didahului dengan pengiriman surat ke lembaga-lembaga terkait itu hak konstitusional mereka yang dijamin oleh konstitusi kita. Dan itu secara hukum sah-sah saja. Kami tidak pernah menghalangi. Akan tetapi, surat-surat yang ditujukan kepada lembaga-lembaga tersebut jangan sampai mengandung fitnah dan pencemaran nama baik. Apalagi memain-mainkan fitnah itu di berbagai media sosial seperti di dalam contoh yang sudah kami identifikasi semuanya secara utuh dan sempurna sebagai dugaan tindak pidana kejahatan informasi transaksi elektronik atau ITA pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITA. Ini hanya salah satu contoh. Sudah kami identifikasi semuanya secara lengkap. Kalau ini diteruskan, maka akan menjadi urusan yang panjang bersama kami. Oke? Clear ya? Bentar. Nanti saya buka lagi masih banyak. Jangan khawatir bukti-bukti lain. Nah, oke. Yang kedua, tentang aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, setelah kami teliti, ternyata tidak memiliki korelasi atau hubungan apapun, hubungan hukum apapun dengan rumah sakit. Karena fakta hukumnya rumah sakit
tidak memiliki persoalan hukum apapun dengan pasiennya atau keluarga pasien. Kalaupun dianggap kesalahpahaman tersebut sebagai persoalan, bukankah sudah selesai secara tuntas, clear and clean antara pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu rumah sakit dengan keluarga pasien pada saat itu juga, hari Ahad tanggal 14 November 2021. Nah, sehingga buktinya keluarga pasien hadir di sini semuanya dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kita semuanya sudah tuntas. Yang terakhir, yang ketiga, nah, memang benar terkait dengan surat dinas kesehatan Kota Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri telah berkirim surat kepada rumah sakit tanggal 18 November 2001 tentang peringatan satu yang di dalamnya mengandung unsur ancaman kepada rumah sakit akan mencabut izin operasional rumah sakit kami. Oke. Yang kedua, surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri tersebut langsung kami respon secara cepat dengan cara kami balas dan kami beri peringatan secara keras dan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Penerbitan surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri tersebut di atas telah dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu diabaikannya asas transparansi, asas partisipasi, dan asas akuntabilitas, serta tidak hati-hati dalam melakukan konstantiring, kualifisir, dan konstituring terhadap persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri ini. 2. Kepala Dinas Kota Kediri dalam menerbitkan surat kepada rumah sakit itu didasarkan atas kejadian yang sepihak, subjektif, bahkan tendensius, yang hanya mendasarkan kepada surat dari LSM tanggal 15 November 2001 perihal pengaduan masyarakat, akan tetapi tanpa melakukan check and recheck, check and balance terhadap rumah sakit dan keluarga pasien. Bila itu tidak dilakukan, ngapain harus menerbitkan surat peringatan 1? Apalagi surat peringatan 1 itu tidak jelas resigningnya, alasan hukumnya. Kemudian memasukkan dalam surat peringatan 1 itu disertai ancaman yang akan mencabut izin operasional. Ya nggak semudah itu. Yang ketiga, seharusnya bagaimana yang dilakukan oleh Dinkes Kota Kediri? Seharusnya sebelum kepada penarikan kesimpulan dan atau menerbitkan surat peringatan 1, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan check and recheck, check and balance terhadap persoalan ini secara benar, secara prosedural, dan secara komprehensif. Sampai detik ini tidak ada yang namanya surat undangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri secara resmi kepada kami untuk melakukan check and recheck, check and balance terhadap isu atau kalau dianggap persoalan kasus ini. Apalagi check and recheck, check and balance itu ditujukan kepada keluarga pasien. Termasuk kita persoalkan
hubungan hukum antara LSM dengan keluarga pasien. Itu legal standingnya apa? Iya kan? Legal standingnya apa? Gitu loh. Karena sesungguhnya berdasarkan fakta dan bukti hukum yang ada, tidak terdapat masalah hukum dan atau pelanggaran hukum yang terjadi antara Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri dengan pasiennya, sehingga tidak perlu lagi adanya penerbitan surat peringatan 1 dengan disertai ancaman tersebut. Bukannya kita ini hidup di negara hukum, bukan negara kekuasaan Belanda. Maka salah satu prinsip hidup di negara hukum itu adalah harus ada rule of law dan jangan sampai terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, apalagi terjadi tindakan yang unrecht mati tidak atau melanggar hukum. Karena itu dalam forum ini kami selaku advokat dan corporate lawyers jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Timur telah mensolir memperingatkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri agar dalam jangka waktu 6 kali 24 jam sejak surat peringatan, klarifikasi, dan penjelasan apabila tidak ditanggapi, maka saya sudah mencadangkan hak-hak hukum Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri, baik secara pidana, secara perdata dalam bentuk gugatan onrecht matih gedan of dan tata usaha negara. Bahkan akan saya bawa surat peringatan yang berisi ancaman ini ke institusi pemerintahan yang terkait secara berjenjang, seperti Komisi Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. Saya sudah menghubungi, kemudian akan saya lanjutkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Terus akan saya respon apabila masih menempatkan posisinya sebagai penyelenggara negara pemerintahan yang tidak netral dan tidak dilakukan konstantiring, kualifisir, dan konstituiring terhadap persoalan-persoalan ini secara benar. Demikian yang dapat kami sampaikan atas press release hari ini. Selanjutnya atas nama advokat dan corporate lawyers jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi surat sudah kami kirim sejak tanggal 19 November 2001. Respon atas surat peringatan ini Jalan kiri. baik, rekan-rekan semuanya,
Saya kira sudah tuntas rilis dan semoga ini sebagai klarifikasi dan hak jawab kami terakhir. Selanjutnya hari ini hadir dari perwakilan keluarga, maka kami minta dari pihak direktur untuk menyerahkan uang santunan senilai uang santunan senilai 4 juta sebagai wujud dari kepedulian corporate social responsibility terhadap masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini wujudnya. Santunan 4 juta. Semoga itu bisa memanfaatkan dengan baik ya. Kemudian terima kasih. Nah, itu santunannya sudah clear, sudah cukup. Kemudian ini kwitansi apa ini? Tanda terima. Wah, jadi seperti yang saya sampaikan, ini pada tanggal 14 November 2021 hari Minggu itu sebenarnya sudah dilakukan pelunasan melalui LASISMU melalui program Corporate Social Responsibility. Ini sudah selesai. Ini. Jadi sudah nggak ada persoalan apapun sebenarnya. Ini. Sehingga santunan bahasanya penggalangan apa kemarin? Saya hanya mengamati via televisi aja. Itu saya tunggu nanti sampai jam 16.00. Kalau tidak kami ambil, kalau tidak diambil, maka kami akan serahkan kepada yang lebih berhak dan membutuhkan. Itu ya. Cak jempol, tanda tangan bisa. Oke. Iya. Ganti kiri. Ya, udah. Masa ada baju nih? Nah, lihat aja itu ada apa? Bisa ada komentar dari
boleh memberikan komentar kesan. Terima kasih. Monggo. Bu, di tengah mawon. Ini lho. Di tengah. Hubungannya bagaimana? Monggo. Mohon maaf sebesar-besarnya Agak keras, Bu. mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini, Pak. Terima kasih dengan semua santunan yang telah diberikan kepada keluarga kami. Dan nenek. Ibu ini yang merawat, yang sudah. Yang merawat dan menjaga. Hampir sejahteraan itu sama laras ya. Disambung. Nah, Mas wonten persoalan apa-apa? Mboten. Oke. Ini sangat Namanya, Bu. Asma Sinten. Ibu istiqomah. Napanipun. Baik. Namanya apa aja? Ibu ini pernah memberi kuasa kepada orang lain untuk mempersoalkan persoalan-persoalan ini atau enggak? Tidak. Enggak mengenal ya? Yang kenal itu menantu saya. Menantu. Kemudian ada orang yang namanya siapa itu juga enggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Oke. Enggak kenal ya? Nggak kenal. Ya itu tadi saudara-saudara. Yang dikenal hanya ibu sama rumah sakit aja ya? Iya. Terus ada demo-demo di luar yang mengatasnamakan ibu itu suruhan ibu atau nggak tahu? Tidak tahu sama sekali saya. Clear ya? Benar ya mau? Disambung mboten Sabar, napa. salam ya. Oke, makan dulu. Sabar ya. Oke, saya kira sudah clear. Makanya rekan-rekan semuanya ini ada persoalan apa? Mau menjadi besar seperti ini. Oke, untuk selanjutnya perlu tanya jawab. Oke, 3 aja ya, 3 pertanyaan ya. Mana tadi malam yang menghubungi saya? Siapa itu? Radar. Ica. Mana Ica? Mas Reki, Bang. Aja ya. Saya dicari-cari media tadi malam itu. Oke dah, saya akan ke mana ini? Ke Kediri. Nah, saya cari dia. Nggak ada Ica ini kayaknya. Ica. Oke, rekan-rekan, ini kehadiran saya yang kedua setelah 2 tahun yang lalu, 2016. Siapa ya generasi yang dengan saya? Ini Mas siapa? Mas Nanang. Mas Nanang. Zaman Nah, saya berharap ini nggak ada persoalan apa sebenarnya. Jadi saudara-saudara bisa lihat tadi itu dengan ibu dan sebagainya. Bahkan ibu juga nggak mengenal ada apa di luar itu. Ini kan aneh dalam pikiran-pikiran saya. Apalagi ada surat peringatan 1 ancaman akan mencabut izin operasional itu. Ini apa-apaan ini? Oke, ada pertanyaan? Silakan 3. Dari media mana namanya? Dari Tribun. Samir. Terima kasih Mas Budi. Pertemuan yang kedua yang didahului 4 tahun yang lalu. Oh, itu. Rame-rame juga. Pak Mas Budi spesialis pemadam kebakaran. Satu pertanyaan Pak Mas Budi. Siap. Kemarin kita kan juga ke sini waktu mereka rame-rame dan mereka mengaku legalitasnya itu kuat karena mereka menjaminkan KTP miliknya itu ke rumah sakit dan yang sampai sekarang informasinya KTP-nya sudah dikembalikan apa belum. Jadi mereka yang menjaminkan uang 3,5 juta itu terus kemudian pasien bisa pulang itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah KTP itu sudah dikembalikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya sampaikan bahwa apapun yang
atas nama pihak ketiga. Kita sebut pihak ketiga kan tadi, karena ternyata ibu ini tidak mengenal siapapun yang berhubungan dengan persoalannya, salah paham tadi itu. Saya menghimbau apapun pihak ketiga yang merasa menitipkan barangnya, kan gitu ya, saya sebut menitipkan barangnya, tolong segera diambil. Karena dalam tayangan itu rumah sakit pada hari apa yang dia rame-rame datang pada hari Selasa, rumah sakit sudah meminta untuk mengambil apapun barang yang dititipkan, karena setelah kami selidiki, setelah kami teliti itu tidak ada hubungannya dengan ibu tadi, ternyata keluarga tadi. Maka kami tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menyimpan lebih lama barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pasien atau keluarga pasien. Begitu. Karena itu tadi termasuk uang apa, hasil apa itu? Apa hasilnya? Sungkan saya itu. Itu kami tunggu, termasuk barang tadi itu apapun barang kami tunggu sampai dengan jam 16.00. Hari ini, Pak. Iya. Kalau tidak, karena uang itu saat ini lebih bermanfaat untuk kemasyarakatan kaum duafa, ya akan kami salurkan kepada kaum duafa. Karena urusannya dengan ibu tadi juga sudah clear and clean. Itu Mas dari Tribun. Mas Judi. Jadi disampaikan, saya nggak tahu tadi itu siapa yang menitipkan barang-barang itu semuanya. Tapi semuanya kami simpan secara baik di sini. Menitipkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Nyoto Dermawan dari Media Bidik Nasional. Oke. Kalau tidak keberatan bisa dijelaskan mungkin penyebab meninggalnya bayi sehingga diambil tindakan apa tadi, antemortem atau lainnya tadi. Oke. Terima kasih. Baik. Itu wilayah medis ya. Jadi secara umum saja, karena ini terkait dengan apa ini wilayah-wilayah private konsumen, apa ini pasien yang tidak ada